antara prehospital dan intrahospital berbeda ya. Kalau di prehospital, izin video. boleh. Kalau untuk di prehospital, dia kan sifatnya atau prinsipnya itu tidak steril ya. Tapi kalau intrahospital prinsipnya steril. Tapi setidak sterilnya di prehospital, kita tetap lakukan semaksimal mungkin agar bisa bersih ya, tanpa ada resiko infeksi ya. Nah, ini ada alat-alatnya yang dibutuhkan untuk hidro decompression. Ini kita settingannya di intrahospital, di dalam rumah sakit. Berarti prinsipnya steril ya. Yang pertama disiapkan ini adalah APD. Ya, kalau kita berbicara APD berarti ada apron ya, terus ada kacamata Google, terus juga ada handscoon yang bersih dan juga tidak lupa handscoon steril. Karena prinsipnya steril ya. Ini digunakan jika memang tindakan invasifnya ini beresiko mengeluarkan cairan ya, atau beresiko darah gitu ya keluar, sehingga kita gunakan APD secara lengkap. Nah, terus selain ini alat yang lain ada stetoskop ya. Stetoskop ini untuk ngecek di awal ya status tensi pneumotoraksnya di dada bagian mana gitu ya, di paru-paru sebelah mana, dan untuk memastikan suara nafas ya. Terus di sini ada juga kasa ya, ada kasa steril ya, ada plaster ini untuk fiksasi, tapi sebetulnya kalau yang lebih bagus itu kita pakainya Lipavik ya, yang warna putih ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai plaster aja. Terus di sini juga ada betadine ya, dan ada bengkoknya ada dua, satu untuk alat, satu untuk ya. Nah, di sini juga ada instrumen yang steril ya. Di instrumen steril ini nanti isinya ada comb ya, terus ada pinset dan juga ada duk bolong ya. Duk bolong ini sebagai penanda area yang akan kita lakukan hidro decompression ya. Nah, selain yang steril, di sini juga ada alat-alat yang nanti akan kita masukkan ke dalam instrumen yang steril. Pertama ada squid. Squid untuk apa, ada yang tahu? Untuk apa? Squid digunakan untuk nanti ambil lidocaine. Lidocaine ini sebagai anestesinya ya. Sebelum melakukan hidro decompression, biasanya kita pakai lidocaine dulu sebagai anestesinya ya, mobiusnya. Ini ya, jadi kegunaan squid ini untuk mengambil lidocaine. Nah, terus di sini ada, masih ingat ini alat apa namanya? Abuket ya, atau itu abuket itu nama merek ya, Aviline kateter ya. Ini Aviline kateter. Nah, Aviline kateter ini baru digunakan untuk nanti tindakan hidro decompression. Nanti si jarumnya ini ditarik, kita hanya sisakan bagian silikon aja. Ya, biasanya yang digunakan pada orang dewasa itu yang ukuran 14 untuk Aviline kateter. Ini terus nanti dimasukin juga. Udah, jadi nanti squidnya, terus Aviline kateter, kasa steril itu nanti dimasukin ke bak instrumen yang steril. Sedangkan lidocaine nanti kita buka, tapi nggak dimasukin ya, kita simpan di samping bak instrumen yang steril. Jadi nanti tinggal diambil aja, kita buka aja di awal ya. Kalau sudah, kita masuk ke prakteknya ya. Di sini ada pasien dicurigai tension, atau bukan dicurigai, kalau di rumah sakit sudah terdiagnosa tension pneumotoraks. Walaupun sudah terdiagnosa tension pneumotoraks, tetap kita lakukan pengkajian dulu pada pasiennya. Mulai dari apa aja kalau dikaji kalau tension pneumotoraks? Data apa yang harus dilihat? Waktu itu udah saya jelasin tanda gejala pada pasien tension pneumotoraks. Yang pertama, sebelum nafas, kita dari atas. Ya, cyanosis ya, biasa ada tanda-tanda cyanosis. Terus ada apa lagi? Distensi vena jugularis. Terus ada deviasi trachea. Biasanya kalau misalnya tracheanya deviasi ke kanan, curiga yang tension pneumotoraks ini paru-paru sebelah mana? Kiri ya. Jadi trachea ini biasanya terdorong ke paru-paru yang sehat ya. Nah, kalau sudah itu apa lagi yang dicek? Setelah trachea baru suara nafas ya. Yang didengarkan biasanya suara nafasnya apa? Suara nafas. Ini persepsi. Ini kan diauskultasi. Kalau auskultasi biasanya ketika didengarkan suaranya menjauh
ya, bahkan tidak terdengar sih inspirasi dan inspirasinya. Ya, terus setelah itu baru diperkusi. Kalau diperkusi hipersonal. Kalau paru-paru yang sebelah kanan ya, jadi kalau misalnya ada penumpang udara biasanya berubah suaranya menjadi hipersonal. Kalau misalnya enggak, namanya normal ya. Nah, terus tanda-tanda apa lagi yang harus dilihat? Tanda-tanda shock ya, diantaranya ada takikardi, hipotensi ya, trauma dingin, PMP-nya memanjang, pokoknya ada tanda-tanda gangguan perfusi ya pada pasien. Nah, kalau sudah dicek itu kan sebagai data objektif ya pada pasien. Tadi sebelumnya kan kita inform konsen terus kita tanyakan keluhan utama, berarti itu data subjektif. Itu udah dapet nih data subjektif, udah dapet data objektif, udah dapet. Kalau di rumah sakit kita boleh ada data penunjang. Biasanya apa data penunjang yang bisa kita pastikan bahwa tensinya itu di paru-paru sebelah kiri? Nah, pemeriksaan ronsen ya, biasanya ronsen ini nanti akan lebih jelas lagi. Kan waktu itu mas saya lihatin gambarannya ya, kalau yang tension itu dia warnanya agak hitam, cuman terlihat lebih besar atau mendorong paru-paru yang sehat ya. Nah, kalau sudah pasti di paru-paru sebelah kiri, baru kita bisa melakukan cek ICS. Berapa middle tuh? ICS 2 ya, dari klavikula ICS 1 baru ke 2 digit klavikula. Kalau misalnya pasiennya obesitas atau misalnya agak sulit, teman-teman boleh lakukan di aksila ICS 4 dan 5 ya, di mid aksila misalnya di ICS 4 dan ICS 5 ya. Nah, kalau sudah bilang ke bapaknya atau ibunya, ibu saya siapkan alat dulu ya. Dan pembuatan tadi ya di awal ya, kita cuci tangan, ganti misalnya sarung tangan yang bersih tadi dengan sarung tangan yang bersih lagi. Kelompok ini tuh berarti apa aja? RW. Terus ada belum? 4 dah apa aja? Belum. Ya. RW kan sekarang middle ya sama midai. Berarti tinggal happy, RW, masih ada 3 lagi ya? Salah. Ini kalau sudah pakai ini saya siapkan cellphone di sini ya, karena ini pentemnya bukan pentem buat disuntik, dia nanti kita simpan di sini biar kelihatan ada penutupan ya di sini ya. Oke, simpan di sini dulu. Yang pertama harus disiapkan, kira-kira ini tekniknya steril. Apa yang harus teman-teman siapkan? Yang enggak steril. Nyimpan bengkok. Itunya apa? Plester. Siapkan plester. Pakai perlak. Oh, oke. Tadi plester harusnya di awal sebelum pakai susu ya. Pelan-pelan kali. PJ. Terus plester. Nih, rasa. Iya, perlak. Ibu perlaknya dipakai apa? Apanya? Perlak. Perlaknya menyesuaikan. Kalau misalnya pasiennya kan ini middle tuh di sini ya. Kalau perlaknya kecil, nanggung nyimpennya. Jadi biasanya kalau di pasien itu udah pakai perlak yang besar ya, atau udah pakai apa tuh namanya warna putih tuh? Pet apa sih? Iya, Iya itu pokoknya. Pokoknya ya. Nah, itu biasanya udah dipakai di pasien. Pet. Underpad. Petsnya doang. Ini ya. Ini nanti bak sterilnya kalau ada yang lebih besar kita pakai yang lebih besar ya biar lebih enak. Satu. Itu suntik. Obat bius. Ini tadi ya. Udah daun. Ini kita buka. Anestesi. Harusnya yang gede ya. Jadi luas masukinnya.
nanti kan ini ada bungkusnya ya. Ya. Nanti bungkusnya dibuka baru kita masukin dalam ya. Terakhir, enggak terakhir. Ini betadine kita masukin ke dan lidocaine. Nah, lidocaine ini nanti kita hanya membuka saja ya, baru kita simpan di dekat Bak instrumen instrumen yang steril. Nah, cek lagi ya, squid udah masuk, kasa steril sudah masuk, ethylene catheter udah masuk, terus bolong udah di dalam, betadine udah masuk, lidocaine sudah dibuka dan pinset sudah ada di dalam. Kalau sudah selesai, baru kita siap-siap menggunakan sarung tangan yang steril ya. Kita lepas. Kalau Coba tanya. oh, Di sini ada sebut buat NaCl. Itu buat apa? kalau NaCl-nya NaCl-nya buat apa? NaCl sebetulnya bisa buat desinfeksi juga ya. Iya. Apa namanya? Dibersihkan. Tapi kalau misalnya udah ada betadine, kita pakai betadine aja. kagak keluar. Padlan. Padlan bu. Padlan. Pokoknya ya, arah gitu ya, Pak. Itu arah kan dia, Pak. Ya, memori ya. Takut gitu ya, dulu bener-bener iya ya nyimpan gitu. Gitan aja bu. Kasihan. Oh, udah susah. Tuh udah ngelipet lagi nih ya. Gitan aja bu. Gitan lu, gitan lu. Gitan lu dah. Kita pause. Kebalik nggak sih? Pause dulu. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, tadi ada yang ketinggalan. Jadi pas udah inform konsen, ini tuh dibukanya jangan sedikit ya. Kita buka menyeluruh. Jadi sebelum pakai hand steril ini udah dibuka dulu di bagian dada pasien ya. Kalau sudah kita masuk atau ke bak instrumen yang steril. Pertama ini boleh kita masukin dulu ke Betadine. bagiannya. Nah, ini kita tarik lidocaine yang diambil itu kalau untuk dewasa kurang lebih 10 mili ya diambil. Kalau ada needle tadi di luar boleh dimasukin untuk mengganti si needle yang mengambil lidocaine. Kita ambil yang kecil aja, pakai needle yang kecil ya, yang warna pink. Dibuka, ambil lidocaine-nya sebanyak 10 mili. Kalau sudah ini diganti, baru kita lakukan gas ya. Desinfeksi. Ini diambil. Desinfeksinya di mana? Memutar. Memutar menjauhi area yang akan dilakukan needle deconstruction ya. Aduh, Belum. oh belum. Duh, tiis. Oke. Kalau sudah, kita ambil duk bolong. Ya, Ibu, saya pakai duk bolongnya ya, biar di sini steril gitu ya. Nah, ini area steril ya. Jadi kalau misalnya udah area steril, ini boleh pegang, teman-teman boleh sambil cari area ICS 2 ya. Sambil dicari ICS 2-nya. Oke, kalau sudah kita ambil. Lidocaine. Masih ingat cara melakukan anestesi gimana? Udah diajarin belum sih? Belum. Belum ya. Jadi ini ceritanya dari pasien ya. Cara melakukan anestesi itu cukupan ya. Nanti cara menusuknya jangan sekali tusuk, misalnya jangan sekali tusuk, sekali masukin ya. Misalnya tusuk dulu, kita masukin sedikit, jangan dicabut, tarik sedikit, ganti posisi. Sangat. Ya. Jadi sekitaran tahu. Jadi anestesinya hanya di sekitaran yang mau kita lakukan needle decompression ya. Nah, sudah. Biarkan kita 1-2 menit dulu. Selesai, baru kita ambil IV-line catheter. Ini beres kayaknya. Berapa derajat? 90 ya. Itu kurang berapa ya? Itu ukuran 16 kalau nggak salah. 14. Tapi udah Berarti yang segede gini ya, koyak. untuk ukuran dewasa ya.
Ini di sini dulu. Baik, Ibu, ini saya masukin jarumnya ya, tarik nafas. Ini dimasukinnya teman-teman posisinya IM ya atau 90 derajat ya. ICS 2-nya harus sudah jelas itu betul di intrakosta. Jangan sampai ke kosta. Kalau kosta nanti ketahan sampai tulang ya. Ih, sakit. Kecongkel. Masukin. Berat sampai ujung batas ini. Ya, jadi masuknya itu full semuanya ya. Baru nanti kalau udah masuk semuanya kita keluarkan sih jarumnya. Nah, baru di sini biasanya langsung udaranya keluar ya, terasa dari sini ya. Jadi yang kita sisakan hanya bagian silikonnya. Si jarumnya nggak usah kita simpan di dalam tubuh atau di paru-paru pasien, kecuali kondisinya lagi di hospital ya. Kalau kita kan sementara ya, nanti diganti lagi ketika sudah diinfak ya. Oke, pertanyaannya, kapan needle decompression terpasang? Sampai kapan? Sampai udah nggak ada udara keluarnya. Tidak ada waktu khusus ya. Untuk menentukan kapan needle-nya harus dilepas, itu kita harus lihat dari status hemodinamik pasiennya ya. Dilihat lagi ada nggak tanda-tanda shock. Terus tanda-tanda yang tadi dilihat ya, ada sianosis atau tidak, terus ada peningkatan vena jugularis atau tidak ya, deviasi trakeanya seperti apa, apakah sudah membaik atau tidak ya. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk melepas si needle-nya apa ya, tapi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Ada pertanyaan dulu nggak? Kemarin ada pertanyaan di kelompok sebelumnya. Bu, kan tadi ada deviasi trakea. Kalau tension pneumotoraks, mungkin nggak bisa di paru-paru kanan dan paru-paru kiri? Dua-duanya. Mungkin nggak? Mungkin kan cedera kita nggak ada yang tahu ya. Kalau cederanya ada dua-duanya berarti tensionnya Dua-duanya. Trakeanya gimana, Bu? Dua. Trakeanya gimana? Trakeanya tidak ada deviasi, lurus dia karena ketekan dari kanan ke kiri gitu. Oh, Posisinya deviasinya masih tetap. Jadi jangan beranggapan yang trakeanya lurus itu nggak tension. aja gitu ya. Tapi kalau trakeanya lurus tapi disertai ada tanda-tanda lain ya, misalnya tanda jugularisnya meningkat, sianosis ya, tanda-tanda shock, berarti kita harus curiga bahwa ada kondisi tension ya, bisa tension ataupun bisa hemotoraks ya. Nah, kalau untuk mau menentukan hemotoraks dan tension pneumotoraks gimana caranya? Kan tandanya hampir sama ya. Di perkusi Ya, kalau misalnya hemotoraks bakal dalam. kalau tension Hipersono. terus dari gambaran hasil ronsen ya. Kalau udara itu biasanya warnanya masih hitam, tapi kalau udah darah biasanya warnanya putih. Ya, itu yang membedakan antara tension dan hemotoraks. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanyakan dulu? Jadi kalau untuk tindakan tension di rumah sakit itu sifatnya steril ya, prinsipnya steril. Kalau di hospital udah steril sih, tapi ya nggak sterilnya juga tetap kita usahakan untuk tetap steril gitu ya, bersih. Ya, kalau misalnya di hospital ada air mengalir, kalau nggak ada NaCl berarti diguyur dulu, dibersihkan si areanya ya, pastikan bersih dulu. Terus alat-alatnya tadi kalau bisa yang memang bersih. Kalau memang udah darurat banget, udah susah banget, ya berarti alat apa aja gitu yang bisa di ya. Sip.